BBM yang nggak naik, berarti emang subsidi sama kompensasi nambah berapa, Pak? Sudah, jangan nambah berapa lama. Sama dia nanya. Jadi begini, yang penting adalah kita bisa melakukan langkah-langkah penghematan di sana sini sehingga dengan asumsi harga minyak dunia $100 rata-rata sampai akhir tahun, dari awal tahun ya sampai akhir tahun, APBN kita masih bisa ditekan defisitnya di bawah 3%, sekitar 2,92% kalau saya nggak salah. Itu yang paling, itu outlooknya. Itu outlooknya. Kemarin kan Bapak bilang ada 100 triliun subsidinya, mungkin udah dihitung sama kompensasinya. Oh sudah semua itu sudah lengkap. Subsidi, kompensasi, dan efisiensi di sana sini. Jadi kita sudah melakukan exercise supaya anggaran kita masih bisa baik, ada penghematan, tapi yang penting-penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi tidak dikurangi gitu. Dan kalau misalnya orang bilang, oh kalau harga minyak 150, gimana? Gitu kan? Kita masih punya SAL 420 triliun rupiah. Jadi cushion bantalan kita ada banyak, pertahanan kita berlapis-lapis. Teman-teman udah sama 200 triliun itu pas sama 100. Ya, itu kan SAL teman. 120 dong. Di BI sisa 120 dong. Enggak, 420 kan 420 aja. 200 cuma ditaruh di bank kan. Masih uang saya itu. Lalu nggak bisa ngitung loh. Jangan bilang tinggal 200, enggak, masih 420. Saya tambah 100 lagi, 300, 120 masih di BI. Nanti kan pajak masuk lagi, kita akan lihat gimana. Tapi manajemen cash-nya adalah sedemikian rupa sehingga kita tidak mengganggu supply uang di pasar. Tadi kan 19% tuh M0-nya pertumbuhannya. Kalau itu bisa dijaga terus aja sepanjang tahun, kredit bisa tumbuh 22% lebih. Tapi bertahap ya. Kalau windfall dari Artinya ekonominya berjalan. Kalau windfall dari komoditas yang naik itu Pak udah dihitung belum Pak? Profitnya berapa windfallnya? Hari ini dengan skema yang sama sudah, tapi kan ada perubahan skema. Nanti ada perubahan skema, tim teknis Kementerian Keuangan dan Kementerian SDM mungkin besok akan mulai mendiskusikan tentang bea keluar, tentang royalti dan lain-lain. Kita ikut nanti dengan Kementerian SDM seperti apa. Yang jelas itu ada potensial tambahan pendapatan yang signifikan. Jadi makin aman lagi kira-kira. Saran berapa Pak biar kelihatan Nanti aman? masih dihitung, biar tim teknis yang hitung antara tim teknis saya dengan Menteri SDM. Saudara dan saudari sekalian yang saya hormati, hari ini Kementerian HAM didatangi oleh para komposer, ya, pencipta lagu yang tergabung dalam organisasi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, ya. Asosiasi komposer atau pencipta lagu, ya, adalah satu komunitas, satu kelompok yang memiliki daya imajinasi, daya cipta, dan daya karsa. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa komposer atau pencipta adalah kreator. Hasil kreasi mereka, hasil cipta mereka, hasil karsa mereka, hasil ekspresi mereka digunakan oleh komunitas yang lain yang namanya workers atau pekerja, atau users atau pengguna atau pengguna. Karena itulah maka kreator atau creators, workers, dan user adalah satu ekosistem yang sama yang memiliki simbiose mutualisme, yang memiliki simbiose interdependence. Oleh karena itulah maka saya menghormati kehadiran dari aksi ini ke Kementerian Hak Asasi Manusia agar supaya semua komponen, yaitu komponen pencipta lagu, komponen pengguna, maupun komponen pekerja, satu kesatuan harus dihormati
oleh negara. Bagaimana penghormatan oleh negara? Yaitu penghormatan harus dalam bentuk sebuah regulasi, dibunyikan. Jadi kalau ada penyusunan undang-undang hak cipta, maka ketiga komponen pencipta, pekerja, pengguna harus diberi tempat yang sama, di horizon yang sama, tidak vertikal, tapi horizon yang sama. Ya. Adapun beberapa hal, hasil kreasi atau intellectual property right itu adalah memiliki nilai yang tertinggi dalam hak asasi manusia. Ya. Setelah itu ada property right. Intellectual property right itu adalah hasil daya cipta, kreasi manusia yang memiliki nilai paling tertinggi dalam konteks hak. Maka aktor-aktor yang menciptakan sesuatu itu juga harus diberi tempat yang sama dengan mereka yang bekerja dan mereka yang menggunakan. Untuk itu bagaimana hubungan di antara mereka? Hubungan adalah simbiose mutualisme. Hubungan harus menguntungkan, sama-sama diuntungkan. Komposer juga diuntungkan, pengguna juga diuntungkan, pekerja juga diuntungkan, satu kesatuan. Negara juga diuntungkan. Adalah satu ekosistem yang sama. Oleh karena itu, maka di dalam penyusunan undang-undang harus diperhatikan memiliki aspek-aspek tersebut. Bagaimana memberi tempat kepada mereka dalam regulasi? Yang pertama, hubungan antara pencipta, pekerja dan pengguna harus diatur secara tegas dalam sebuah regulasi. Harus diatur apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban dari pencipta, apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pengguna, diatur dalam secara tegas, dieksplisitkan dalam undang-undang hak cipta yang akan datang. Kemudian bagaimana? Karena ini kita bukan ruang hampa. Kita berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh hukum. Kita adalah Rekstad, negara yang diatur oleh, diperintah menurut hukum. Maka siapapun yang menentang hukum, maka perlu ada sanksi. Oleh karena itu di dalam undang-undang yang akan datang harus juga mengatur tentang hak dan kewajiban, diatur di dalam undang-undang tersebut. Dan bagaimana kalau melanggar hak, bagaimana kalau melanggar kewajiban, harus ada sanksi. Yang dimaksud sanksi bisa dengan sanksi yang tegas, bisa dengan sanksi yang ringan. Apakah mau pidana atau mau perdata, terserah. Tapi menurut saya, karena saya Menteri HAM, saya menganjurkan perdata aja. Lebih restoratif, lebih memuliakan hubungan antara pencipta dan pengguna. Karena itu, tapi itu harus dipertegas di dalam penyusunan undang-undang. Yaitu kalau ada yang melanggar, bagaimana sanksinya harus dipertegas dalam penyusunan undang-undang. Kenapa? Ini penting, negara harus kasih kepastian bagi mereka yang menciptakan, kepastian juga bagi mereka yang bekerja, dan kepastian juga bagi mereka yang menggunakan. Itulah sejatinya negara kita kelola, itulah sejatinya negara kita atur, agar supaya tidak boleh satu komunitas yang merasa terpinggirkan atau dipinggirkan karena pengaturan regulasi yang parsial, tidak imparsial. Kita ingin undang-undang yang komprehensif, yang imparsial, yang mewadahi seluruh komunitas bangsa Indonesia, supaya suatu saat kita akan melihat pencipta-pencipta yang lain. Pencipta tidak hanya musik, tapi pencipta teknologi,
inovasi dalam berbagai aspek. Sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, saya ingin menempatkan mereka yang menciptakan sesuatu intellectual property right harus diberi tempat dalam posisi undang-undang. Negara dalam undang-undang yang akan diatur itu harus mengatur 3. Yang pertama adalah how to the state obligation to protect on human right, intellectual property right. Bagaimana kewajiban negara melindungi mereka yang menciptakan. Yang kedua, bagaimana negara menghormati, how to the state respect on human right. Negara menghormati mereka yang menciptakan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana negara mengatur tentang memenuhi kebutuhan hidup mereka pencipta. Tapi itu nanti, yang memenuhi kebutuhan hidup mereka yang cinta itu nanti suatu saat. Tapi dengan bentuk penghormatan terhadap mereka, ya, dan perlindungan terhadap mereka adalah bagian dari bentuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi mereka yang memiliki kreativitas di bangsa ini. Demikian saya sampaikan posisi saya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. I love semuanya, creator, worker, user. I love you all. Jadi tidak hanya satu. Karena itulah dalam undang-undang kami juga akan analisis dari Kementerian HAM dan akan menyampaikan posisi Kementerian HAM dalam rancangan undang-undang hak cipta yang akan datang. Demikian, terima kasih. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.